Hai teman-teman, jumpa lagi di video ke-6 ini. Kali ini saya akan membahas buku lanjutan dari buku Sapiens, yaitu buku Homo Deus. Ini nih bukunya. Setelah baca Homo Deus, bisa dilanjutkan dengan 21 Lessons. Sebaiknya bacanya urut ya, mulai dari Sapiens dulu, kemudian Homo Deus, dan 21 Lessons. Jangan seperti saya baca ini dulu, kemudian ini, yang Sapiens belakangan. Oke. Buku Homo Deus ini ditulis tahun 2015 oleh Profesor Harari. Jadi belum ada tulisan tentang pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang mungkin bisa sedikit memberi warna lain dalam konstelasi revolusi humanis yang akan saya bahas kali ini. Kalau di buku Sapiens, Profesor Harari bercerita tentang sejarah peradaban manusia mulai dari masa manusia sebagai pemburu pengumpul hingga bertransformasi menjadi petani melalui revolusi pertanian. Di buku Homo Deus ini, Profesor Harari menelaah ke masa depan, mengeksplorasi bagaimana kekuatan global bergeser. Kekuatan utama evolusi yaitu seleksi alam digantikan oleh teknologi seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, dan rekayasa genetika. Memadukan sains, sejarah, filsafat, Profesor Harari menunjukkan visi masa depan yang awalnya tak dapat dipahami, tapi kemudian menjadi tak terbantahkan. Buku ini mengeksplorasi proyek, impian, dan mimpi buruk yang akan membentuk abad 21. Mulai dari proyek immortal hingga menciptakan kehidupan buatan. Tapi saya tidak sedang merangkum buku ini ya. Saya akan membicarakan satu pemikiran dalam buku ini, yaitu tentang revolusi humanis. Dalam masyarakat pramodern, sebelum zaman modern, manusia dipandang memainkan peran dalam suatu drama alam semesta yang dirancang dari langit, yang dirancang oleh Tuhan. Dan kita manusia tidak tahu rahasia naskah drama itu. Tetapi kita memastikan bahwa segalanya terjadi untuk suatu tujuan. Bahkan perang, wabah, atau bencana lainnya punya tempat dalam skema kejadian yang lebih besar. Lebih dari itu, kita tidak bisa meminta perancang drama, dalam hal ini Tuhan, agar ceritanya berakhir baik atau menyenangkan. Kalau tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat. Begitu mungkin harapan manusia. Zaman modern menolak keyakinan tentang drama alam semesta ini. Kita bukan aktor dalam drama apapun yang lebih besar dari kehidupan. Kehidupan tidak memiliki naskah drama, tidak punya pengarang, tidak punya sutradara, tidak punya produser, bahkan tak bermakna. Sebagian besar fisikawan dan astronom mengatakan alam semesta adalah proses buta dan tanpa tujuan. Ada amarah, tapi tidak bermakna apa-apa. Di ujung itu semua adalah cuma keheningan. Dunia modern tidak mempercayai adanya tujuan. Maksudnya adalah tujuan kehidupan. Dunia modern hanya percaya pada sebab. Sepanjang sejarah, para nabi dan filsuf mengemukakan bahwa jika manusia berhenti mempercayai drama alam semesta, maka seluruh ketertiban akan lenyap. Namun ternyata sekarang mereka yang menjadi ancaman terbesar bagi ketertiban dunia adalah mereka yang terus mempercayai Tuhan. Itu kata Profesor Harari. Ambil contoh, negara Suriah yang rakyatnya takut pada Tuhan adalah tempat yang lebih menyeramkan daripada Belanda yang sekuler. Dunia yang tanpa makna dan tanpa hukum diakomodasi oleh humanisme. Profesor Harari menyebutnya sebagai agama humanisme yang menyembah kemanusiaan dan mengharapkan
kemanusiaan menggantikan peran Tuhan. Tuhan yang diyakini oleh Kristen, Islam, dan peran hukum alam yang diyakini oleh Buddha. Menurut humanisme, manusia harus menarik pengalaman dari dalam diri mereka. Tidak hanya makna kehidupan, tapi juga makna seluruh alam semesta. Profesor Harari menyimpulkan sebagai menciptakan makna dari dunia yang tak bermakna. Inti dari revolusi humanis sama dengan revolusi religius modernitas. Bukanlah kehilangan kepercayaan pada Tuhan, melainkan mendapatkan kepercayaan pada kemanusiaan. Hal itu butuh waktu berabad-abad. Untuk bisa mencerna kedalaman makna dan implikasi dari revolusi humanis, perhatikan bagaimana kultur modern di Eropa versus Eropa abad pertengahan. Eropa modern versus Eropa abad pertengahan. Pada tahun sekitar 1300-an, orang Eropa tidak percaya bahwa manusia bisa menentukan sendiri nilai-nilainya, yaitu baik versus jahat, benar versus salah, indah versus buruk. Hanya Tuhan yang bisa mendefinisikan kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Pandangan ini menjadikan Tuhan sebagai sumber tertinggi dalam hal makna dan juga otoritas. Makna dan otoritas selalu berjalan seiring. Siapapun yang menentukan makna perbuatan kita, baik atau jahat, benar atau salah, indah atau buruk, akan mendapatkan otoritas untuk memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan dan bagaimana kita harus berperilaku. Peran Tuhan sebagai sumber makna dan otoritas bukan hanya sebuah teori filosofis, tapi memengaruhi setiap segi kehidupan manusia sehari-hari. Untuk lebih jelas memahami hal ini, saya sajikan contoh seperti yang ditulis oleh Profesor Harari di bukunya, yaitu tentang perselingkuhan. Di abad pertengahan dulu, jika seorang perempuan menikah berselingkuh, dia akan terusik dengan pertanyaan, mengapa saya lakukan ini? Apakah itu baik atau buruk? Apakah akibatnya buat saya? Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, dia harus pergi ke pendeta setempat, mengakui kesalahan, dan meminta kepada Bapa yang suci untuk memberi bimbingan. Pendeta itu hafal kitab suci, dan dia tanpa ragu memutuskan bahwa perempuan itu telah melakukan dosa besar, dan jika tidak bertobat, akan berakhir di neraka. Perempuan itu harus bertobat dan membayar sumbangan 10 koin emas untuk perang salib berikutnya. Bandingkan dengan masa kini. Jika dia adalah perempuan modern dan dia ingin memahami makna dari perselingkuhannya, dia akan pergi ke circle yang paling dekat dan dia percayai, ketemu, ngopi, dan mencurahkan isi hatinya. Jika keadaan masih membingungkan, dia akan pergi ke terapis atau psikolog. Secara teoritis, terapis modern menduduki tempat yang sama dengan pendeta abad pertengahan. Namun dalam praktiknya ada jurang atau gap yang sangat lebar di antara keduanya. Terapis tidak memiliki kitab suci untuk mendefinisikan baik dan buruk. Sebagian besar psikolog percaya bahwa hanya perasaan manusia ya, yang benar ini ya, bukan ini ya. Perasaan manusia yang diberi otoritas untuk menentukan makna sejati dari tindakan manusia. Terapis atau psikolog tidak akan memaksakan pandangannya kepada pasiennya. Dia akan membantu pasien menyusuri relung hatinya. Di sanalah pasien akan menemukan jawabannya. Itulah bedanya apa yang dilakukan pendeta abad pertengahan dengan psikolog atau terapis modern. Kini keadaan sangat berubah. Selama berabad-abad, humanisme telah berusaha meyakinkan bahwa kita adalah sumber tertinggi makna, sehingga kehendak bebas kita adalah otoritas tertinggi. Humanisme telah mengajarkan pada kita bahwa sesuatu itu buruk jika menyebabkan seseorang merasa tidak senang, bukan karena Tuhan melarang. Pembunuhan salah karena menimbulkan penderitaan yang menyakitkan bagi korban, bagi keluarga korban dan teman-temannya.
Pencurian salah, bukan karena kitab suci menyatakan salah. Pencurian salah karena ketika kita kehilangan hak milik, kita merasa tidak senang. Seiring dengan penyebarannya, humanisme terpecah menjadi beberapa aliran yang saling bertentangan. Semua aliran humanisme percaya bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi otoritas dan makna. Tetapi aliran-aliran itu menginterpretasikan pengalaman manusia dengan cara berbeda. Humanisme terpecah menjadi 3 cabang utama, yaitu seperti bagan berikut ya. Humanisme ortodoks, liberal atau liberalisme, memandang setiap manusia adalah individu unik, bebas mengekspresikan kebenaran dalam dirinya, entah dalam politik, ekonomi, atau seni. Kehendak bebas individu harus diutamakan ketimbang kepentingan negara atau doktrin keagamaan. Semakin besar kebebasan yang dinikmati individu, semakin indah, kaya, dan bermakna. Humanisme sosialis, ya, yang pertama tadi adalah humanisme liberalis, yang kedua adalah humanisme sosialis, sama dengan liberalisme bahwa pengalaman manusia adalah sumber tertinggi makna dan otoritas, tidak mempercayai kekuatan transendental dan kitab suci. Sosialis memandang pemahaman liberal tentang pengalaman manusia adalah cacat. Nah, ini bagian pertentangannya dengan liberalis ya. Kaum liberal berpikir pengalaman manusia adalah fenomena individu. Tapi karena banyaknya individu di dunia, maka banyak hal yang berbeda dan bertentangan. Nah, bagaimana menyelesaikan kontradiksi seperti itu? Sosialisme menjawabnya dengan aksi bersama. Dalam hal ini, yaitu partai dan serikat. Individu harus mendengarkan partai dan serikat, bukan perasaan personal mereka. Kemudian yang ketiga adalah humanisme evolusioner. Evolusioner memiliki solusi yang berbeda atas pengalaman manusia yang bertentangan. Berakar dari teori evolusi Darwin, aliran humanisme yang satu ini menekankan bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihargai. Konflik adalah bahan baku untuk seleksi alam yang mendorong evolusi bergerak maju. Sebagian manusia unggul atas manusia yang lain. Dan ketika pengalaman-pengalaman manusia bertentangan, manusia yang kuat akan menggilas habis yang lain. Kaum evolusionis tak berhenti pada Homo sapiens, ya kita. Mereka tak berhenti di kita aja. Masih ada jalan panjang yang akan dilalui, karena manusia akan terus berevolusi. Evolusionis menganggap bahwa kesetaraan akan mengebiri manusia-manusia yang paling kuat dan bahkan bisa menyebabkan kemerosotan dan kepunahan Homo sapiens. Evolusionis berpikir bahwa perang mendorong manusia menuju pencapaian-pencapaian baru. Perang memusnahkan yang lemah dan memberi keuntungan pada pihak yang giat dan ambisius. Nah, mesin seleksi alam bekerja. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang agama baru, humanisme, yang pecah menjadi liberalisme, sosialisme, dan evolusionisme. Masing-masing pecahan ini sangat bertentangan satu dengan yang lain. Profesor Harari menyebut sampai sekarang belum ada alternatif yang handal yang menggantikan humanisme untuk menjalankan dunia. Bagaimana dengan agama-agama lama? Islam radikal, Kristen fundamentalis, Judaisme mesiah, dan Hindu revivalis. Di sini Profesor Harari menyamakan Islam radikal dengan Islam fundamentalis. Apakah agama-agama lama ini bisa menjalankan dunia sebagai ganti humanisme tadi? 3 tadi? Ya. Menurut Profesor Harari, Islam radikal tidak memunculkan ancaman serius bagi paket humanisme tadi, khususnya liberalisme, karena penganutnya yang fanatik tidak benar-benar memahami abad 21 dan tak punya apapun yang relevan yang dihasilkan untuk perkembangan teknologi di sekeliling kita. Kaum fundamentalis Islam mungkin mengulang mantra bahwa Islam adalah jawabannya. Tetapi agama yang kehilangan sentuhan dengan realita teknologi masa kini akan kehilangan kemampuan mereka untuk menjawab 2 pertanyaan berikut. Ya, ada 2 pertanyaan yang menohok yang diutarakan oleh Profesor Harari. Pertanyaan pertama yaitu,
apa yang akan terjadi pada pasar tenaga kerja ketika artificial intelligence melampaui manusia dalam tugas-tugas kognitif? Terus yang kedua, apa dampak politik dari masa kelas baru yang masif, yang terdiri dari orang-orang yang tak berguna secara ekonomi? Apa dampaknya? Itulah dua pertanyaan menohok yang diajukan Profesor Harari pada kaum fundamentalis. Karena menurutnya, orang-orang tidak akan menemukan jawabannya pada kitab suci atau hukum syariat. Islam radikal berada pada posisi yang jauh lebih buruk ketimbang sosialisme. Bahkan dia belum seirama dengan revolusi industri. Ia tak punya banyak hal untuk disodorkan. Mempelajari sejarah seringkali menghadapkan kita pada kenyataan yang pilu dan pahit. Tapi pelajaran itu akan membantu kita berselancar di samudra kehidupan dengan lebih baik. Dan yang penting, membuat kita gak gampang baper. Oke, sekian penjelasan saya. Terima kasih telah menonton. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe.